kesayangan Natun, hari ini tanggal 21 Juni 2025 saya Sutikarno bersama teman-teman saya dari YASDI, Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia, mengadakan sunatan massal untuk para disabilitas bekerja sama dengan YPAC Jakarta di Kebayoran Baru. Alhamdulillah 100 anak penyandang disabilitas, bukan anak aja, karena dari umur 3 tahun sampai umur 37 tahun. Alhamdulillah dalam 4 hari kita sudah memenuhi kuotanya. Mudah-mudahan mereka semua hari ini hadir dan kita bisa memberikan yang terbaik buat mereka. Kita lihat ya, jangan kemana-mana. Menurut saya sih sangat membantu ya buat para disabilitas ya, penyandang cacat, dan juga sangat membantu buat yang tidak mampu, bagi mereka yang sangat di bawah. Nah, harapan Bapak untuk kedepannya seperti apa Pak kegiatan ini Pak? Saya harap sih dapat berlangsung terus ya, maksudnya kegiatan ini berlanjut, mungkin diadakan setiap tahun sekali atau mungkin bisa 2 tahun sekali gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kami bisa berkumpul dan menyelenggarakan kegiatan hitanan massal khusus untuk anak-anak disabilitas. Hari ini aku udah ada di YPAC Jakarta. Kita akan mengadakan sunatan 100 orang para disabilitas. Jangan kemana-mana, ikutin terus ya. Oke. Tanjur di depan. Order di depan. Jangan lupa kita jadi nih. Rumah cerdas. Dimakan dulu. Sekali lagi saya umumkan di belakang baris 22.
memperingati Hari HUT RI Jakarta ke-459 bersama dengan Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia YASDI bekerjasama dengan YPAC Jakarta. Gardening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati penggiat disabilitas Bapak Profesor Dr. Reda Mantofani, Sarjana Hukum LLM. Yang saya hormati juga Bapak Prajakarta dari PT Arta Jasa Pembayaran Elektronik. Yang saya hormati juga Bapak Teguh dari PPKD Jakarta Timur. Yang saya hormati juga Ketua YPAC Jakarta Ibu Kumala Insiwi Suryo dan para pengurus YPAC, dan yang terhormat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dari Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia dan YPAC Jakarta yang telah bekerja keras untuk mewujudkan acara ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam terselenggaranya acara ini, mulai dari para donatur, sponsor, tenaga medis, media, hingga orang tua atau wali dari mereka yang akan disunat. Hari ini bertepatan dengan menyambut Hari Ulang Tahun Kota Jakarta yang ke-498 tahun. Mari kita doakan bersama prosesi sunatan ini berjalan lancar, aman, dan memberi manfaat yang besar bagi kita semua dan terutama bagi yang disunat. Amin. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya pada acara ini. Semoga hari ini acara menjadi berkah bagi kita semua. Bahwa kami diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan YASDI dalam rangka ulang tahun Jakarta yang ke-498. Semoga ini menjadi satu berkah bagi kita semua, sehingga kerjasama untuk para disabilitas tidak berhenti di sini. Swastiastu, Namo Buddhaya.
Bantun kan, Bantun. Tapi ternyata itu buat setelah ini. Oh, Mbak Tika. Yang saya hormati Ibu Kumala, Suryo, Suryo, Ketua YPAC yang sudah banyak mendharma baktikan. YPAC itu udah lama bener Bu. Oh lah, Ibu sudah sangat berpengalaman dalam membina terhadap saudara-saudara disabilitas ini. Saya hormati Ibu Iin Mutmainah, Kadis PPHP Provinsi DKI Jakarta, ya, para pengurus YPAC, ya, dan juga Bapak Ibu semua yang hadir di sini, terutama rekan-rekan disabilitas. Alhamdulillah, wasyukurillah, kita hari ini bikin acara sunatan massal yang ditemani oleh budaya Betawi. Alhamdulillah, ini gerakan sosial yang diinisiasi oleh Mbak Atun ini merupakan gerakan sosial yang sangat penting dalam pembentukan karakter bagi kita semua, ya. Gimana Mbak Atun ini dengan Yayasan Yasdi-nya bersama dengan YPAC menggerakkan masyarakat, menggerakkan orang pihak-pihak sponsor untuk turut membantu. Bagaimana kita turut berpartisipasi dalam kegiatan berbagi, kegiatan saling membantu. Terima kasih kepada Yasdi dan YPAC serta Pemprov DKI yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Kita tundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan ikhlas dan rendah hati. Izinkan saya untuk memimpin doa ini. Bagi yang berbeda dipersilahkan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya milik Engkau. Di pagi hari yang sangat teduh ini, kami duduk bersama bersimpuh di hadapan-Mu dalam rangkaian sunatan massal. Semoga acara ini Engkau jadikan acara yang Engkau ridhoi.
itu yang terjadi untuk anak-anak kita yang istimewa. Jadi Bapak Ibu, nanti saya akan mempersilahkan ada orang tua tetap yang boleh ikut. Ti, gimana Ti kegiatan hari ini Ti? Ya alhamdulillah datang banyak-banyak datang, donatur datang, Ibu Dewi datang, Pak Rano minta maaf nggak bisa datang, Pak Gubernur kirim kita bunga, alhamdulillah karena memang kan bertepatan 21 Juni ini kan bulan dari hari ulang tahun Jakarta, jadi beliau punya banyak acara. Acara sunatan masal ini ya sebenarnya bagus ya buat anak-anak dengan kebutuhan khusus ini supaya bisa lebih diperhatikan kesehatannya, karena kan sunatan masal ini juga bisa membantu mereka untuk lebih sehat ya. Saya berharap sunatan masal ini bakal dilakukan lagi tiap tahunnya kalau bisa, atau setahun 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia, penggiat disabilitas Bapak Reda Mantovani. Oh iya. Dan yang saya hormati pembina Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia, Ibu Sutikarno. Dan yang juga saya banggakan Ketua Yayasan Pembinaan Anak Cacat atau YPAC Jakarta, Ibu Kumala Insiwi Suryo, dan Ketua Pelaksana Ibu Kerisda Wihanda, dan para peserta sunatan massal. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat karunia serta rahmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara sunatan massal bagi penyandang disabilitas dalam rangka hari ulang tahun ke-498 Kota Jakarta dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan sholawat semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat sampai akhir zaman. Sebelum saya memulai sambutan saya, izinkan ada permohonan maaf dari Bang Rano atau Bapak Wakil Gubernur kita, karena pada hari ini beliau betul-betul
sibuk sekali menjelang HUT Jakarta. Saya sudah sampaikan pada Suti waktu itu, kalau bisa bikin acara jangan antara 21 dan 22. Anak itu lagi, aduh ribet betul acaranya. Hari ini beliau ke Ancol, nanti malam kita ada acara di PRJ, di Jakarta Fair, besok pagi upacara, macam-macam, jadi memang full, dan sekali lagi mohon maaf tidak bisa hadir. Apresiasi saya kepada Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia yang berkolaborasi dengan YPAC Jakarta. Juga terima kasih kepada seluruh tenaga medis, terapis, dan relawan yang telah memberikan waktu, keahlian, dedikasi untuk kegiatan yang sangat mulia ini. Kegiatan ini bukan sekedar pelayanan kesehatan, melainkan cerminan nyata dari semangat inklusi dan kepedulian sosial. Sunatan massal yang ramah disabilitas hari ini merupakan wujud pemenuhan hak dasar anak-anak penyandang disabilitas yang seringkali menghadapi tantangan tersendiri dalam mengakses layanan kesehatan. Karena ini kegiatan adik saya, ya, dia bisa menyatukan anak-anak untuk bisa menjadi jadi satu semua disabilitas untuk ikut sunatan massal. Luar biasa loh. Ini hebat ini dia nih. Dia betul-betul selama ini nih bakti sosial terus nih dia. Cuma sayang Mas Vano nggak bisa hadir. Karena ini kan ulang tahun Jakarta, jadi Mas Vano betul udah acaranya macam-macam menjelang ulang tahun Jakarta. Besok baru puncak ulang tahun Jakarta. Kan depan harus itu TFC nih, ya, terlambat kemarin ya. Jadi semua barang-barang yang dihasilkan ya. Semua nanti ibu akan kasih tadi dapat pesan gitu ya, tahun depan. Masya Allah. Selalu mensupport penuh. Iya dong. Supportingnya juga seperti itu. Pokoknya support doa semuanya deh. Ya alhamdulillah, saya nggak mau ngerepotin Mas Vano, tapi paling tidak saya ikut juga mewujudkan apa yang dijanjikan kepada masyarakat Jakarta kan, soal disabilitas supaya punya kesamaan yang sama gitu. Bahwa kita tuh sama, walaupun kita kekurangan tapi kita punya kelebihan yang sama. Iya. Oke. Bu Dewi memberdayakan teman-teman disabilitas dengan mereka. Ikut membeli juga tadi Bu. Kerja mereka untuk anak-anak ini. Coba Dewi salah satu Bu mungkin. Ini ya. Ibu namanya. Ekoprint. Yang Ibu beli yang mana nih Bu? Nah, yang ada Mbak ini yang ini. Ini Mbak ini adalah pengajar. Ya. Semuanya anak-anak disabilitas yang mengerjakan ini semuanya. Kayak gini. Saya mau belajar belum sempet ya. Kita ini juga luar biasa ini. Ini pejuang. Kan? Yang penting kita support, jadi orang baik, ditemenin orang-orang baik. Sekarang kan saya sama DPRD Jakarta kan kerjasama. Kenapa kita ambil tempat ini? Karena mereka lebih paham. Karena kan saya pendatang baru ya, ini baru 3 tahun menjadi difabel. Kalau mereka sudah lama, jadi saya tanya sama mereka, apakah anak-anak difabel ini melakukan sunatan? Apakah bisa? Gitu. Oh bisa Mbak, cuman udah semuanya. Yuk kita bikin yuk gitu. Mereka dukung saya, ngobrol kembali, dukung semua teman-teman dari yayasan saya. Kebetulan kami punya yayasan, saya sebagai pembina aja. Oh tapi teman kalau mau bikin acara-acara kegiatan gini selalu itu intens diskusi atau ngobrol sama Bu Dewi atau Pak Rano? Ya diskusi Bang, ya Bapak ngasih kebebasan sama saya, tapi paling nggak tahu. Ya mungkin lah nggak tahu gitu. Rencananya apa? Bagaimana bentuk acaranya? Doain aja. Semua sehat-sehat terus bikin acara seperti ini ya. Siap. Oke. Terima kasih.
Tonda bangga melihat kegiatan ini. Berarti Kak Uti sukses. Semua jajarannya sukses dari awal. Sekarang di tim sunatan masal dulu. Bangga. Benar. Semoga jangan sampai cuma ini hari kelanjutan ke depannya, oke? Bunda keren. Bangga babynya Bunda. Sekali lagi good luck buat Suti Karno Atun. Sukses Mbak Uti, semoga acaranya bisa menginspirasi kita nih. Disabilitas saja bisa kompak kayak gini. Jadi bisa memimpi yang lain dan mengadakan acara bakti sosial lebih heboh lagi dari ini. Sukses Mbak Uti, semoga acaranya bisa berkelanjutan. Hai, saya Suti Karno, saya adalah pembina dari Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia. Yayasan yang bergerak di bidang disabilitas. Kenapa? Karena saya sudah 3 tahun terakhir ini adalah menjadi disabilitas. Saya kehilangan kaki kanan saya karena sakit, karena amputasi. Saya berharap, saya hanya ingin mengingatkan bahwa setiap manusia itu mungkin ada kemungkinan besar menjadi seorang disabilitas, karena kita tidak pernah tahu sejam ke depan itu kita mau terjadi apa pada hidup kita. Saya berusia 59 tahun, ketika umur 56 tahun saya harus amputasi kaki kanan saya juga tidak dalam arti kata tidak harus bersedih atau saya harus menyesali, enggak. Saya tetap harus bangkit bersama teman-teman saya dari yayasan saya sendiri tadi Yasti. Kami ingin memberikan perhatian yang lebih kepada para disabilitas, di mana saya melihat bahwa mereka mempunyai kepintaran, mereka punya kebiasaan, atau mereka punya talenta yang sama terhadap non-disabilitas. Itu yang ingin saya berikan mereka pentas, supaya masyarakat banyak yang melihat bahwa kami itu ada, kami bisa, dan kami bisa melakukan apa yang mungkin nggak bisa dilakukan non-disabilitas. Dan saya juga berharap masyarakat lebih punya aware terhadap kami. Bukan mau diistimewakan, tapi kita tuh ada. Jangan pandang sebelah mata, jangan merasa jijik atau merasa itu sebuah penyakit. Enggak, karena ini sudah merupakan suratan ilahi kalau buat saya pribadi. Itu aja saya rasa. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita melakukan kegiatan sunatan massal bagi disabilitas yang bertepatan dari kegiatan Hari Ulang Tahun DKI, ya. Dan kegiatan dilakukan di YPAC Jakarta dan dengan bersamai dengan dari Yayasan Yasti, Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia. Dan hari ini alhamdulillah pendaftar yang kita sampaikan sudah 100 orang yang sedang berproses. Dan biasa namanya anak-anak dengan disabilitas ada rasa takut, ya. Kemudian dia tidak hanya anak ya, pada orang tuanya juga takut. Tapi kita ini memberikan keyakinan bahwa kegiatan ini insya Allah aman, tidak ada kendala. Karena kami juga mengarahkan kepada orang tua kalau ada sesuatu bisa konsultasi atau mengarahkan anaknya untuk melakukan pemeriksaan di Fasiankes yang terdekat, ya, untuk dapat memberikan mendampingi anaknya dalam proses pengobatan. Itu dari kami, semoga kegiatan disabilitas ini terus berlanjut setiap tahunnya di YPAC Jakarta dan kerjasama dengan Yasti. Oke, terima kasih semuanya.
Alhamdulillah nih udah jam 12, 9, hampir 80%, 77 orang yang sudah daftar hadir. Ya kan, udah ada juga sekitar 15 anak yang sudah selesai ditanan. Alhamdulillahnya mereka nggak ada yang, ya waktu saat disunat mungkin ada tantrumnya ya, ada teriak-teriak ya, tapi setelah itu mereka udah biasa aja, malah udah ada anak yang 3-4 tahun tadi malah udah bisa jalan gitu. Berarti kan daya tahan tubuh itu anak itu kan beda-beda. Semoga nggak ada yang bermasalah sehingga kita bisa kan yang terbaik buat anak-anak disabilitas ini. Waduh, padahal ini Matono lagi kesel banget ini. Pasti emang anak gue si Jenap pergi si Atun nih yang ngumpetin nih. Dulu dia tinggalnya di sini, sekarang kok kosong ya? Rumahnya kemana ya? Tun, lu pakai nanyain mau ngapain ke rumah? Lu jangan pora-pora ya. Anak gue lu umpetin di mana si Jenap? Si Jenap? Jangan pora-pora. Bi, gua hajar ya. Lu jangan macam-macam anak gue lo. Gendut-gendut juga anak gue. Tun, siapa yang ngakuin emang kayak kada buntelan juga emang anak lu? Iya nih, lewat mana sih Bo tadi Bo? Enak aja lu gue kemasukan. Atun, anak gua si Jenap dari seminggu kagak pulang-pulang. Pasti dia lagi ngabuk ke rumah lu. Ngumpetin anak gua lu. Bo, ngomongnya kenceng-kenceng. Pada kabur dah tuh anak-anak gua berisik. Pakai mic, gua jangan kenceng. Gua kesel. Abi, lu ngaku anak gua Jenap. Emang mau Jenap kemari? Kagak ada. Gua udah tahu emang si Dul emang lu udah sekongkol lu mau baru lagi sama si Sarah. Sekarang anak gua mana anak gua? Makanya anak lu dicariin sama si Dul, ngapain nyari lagi di sini? Malu-maluin ya. Waduh. Tun, gua mau biar kayak gini gua janda banyak yang mauin. Wah, kontrak atas 10. Gua gimana ada yang mauin anak gua segede gini? Ya makanya lu jangan bilang aja. Lu ngaku aja anak lu umpetinnya di mana? Kagak ada, Po. Jangan ada bubrak abit lu. Ya udah abit aja, cari nasional kalau bisa. Orang polisi gak bener lu ya. Bang Rohim memang udah kagak ada, udah meninggal. Tapi gua masih berani gue di sini. Lu mau melawan sama gua tuh? Oh Pak, lawan Bi. Ya elah Bun. Gaya Bi, silang Bi, manja Bi. Jangan Bun, sekali tonjok kental ya. Aduh, lu jangan sembarangan. Biar gua perempuan permainan gua. Si Mande, Pengasinan, Cikalong, ayo. Si Mande lo katanya keseleo, si Mande. Gengsi. Assalamualaikum. Sampai lagi tuh. Waalaikumsalam. Nasi
Ayo di naruh. Ya nyangkut itu mek. Bang Mandra di sini kali ya? Nah, dia nyari siapa? Bang Mandra keluar bang. Bang Mandra. Kenapa nggak pulang sih? Engkau nggak ada di rumah. Engkau. Emang ya, lu nih berdua nih sama nih sama mak lu. Tuh, emang sambung. Sama ke mana? Laki gue, si Mandra bilangnya mau narik koplet. Kenapa sampai 2 hari kagak pulang-pulang? Nyangkut di mana itu bibirnya? Dalam bibirnya nyangkut di mana dompet? Bi, emang engkau mau mari? Kagak ada, engkau kagak sama sekali ke rumah. Kagak ada, lu tanya tadi lihat si Mandra dah. Enggak mungkin tuh. Enggak lihat, dia aja mereka ngeliat. Gua kasih tahu, lu kan umur lu udah banyak juga. Banyak, lu banyakan lu kali. Banyakan gua Banyakan emang, lu. Iya. tapi lu harus berbuat baik. Sekarang lu sih namanya datang lu nanya si Mandra. Gua dia biasanya kalau nggak pulang pasti baliknya ke sini Ya tuh. lo cari aja, lo cari no di kamar Abi di belakang ini. Ini kan ulang tahun Jakarta. Gua pengen pergi ke PRJ sama Bang Mandra. Lah, Kalau pergi ke Bang Mandra kan gua disangkanya ngarang-ngarang bajai. Iya. Jadi gua banyak yang nonton, gua seneng tuh. Ya kagak ada po, kagak ada si Mandra di Udah mana. sih Nek, cari yang lain aja. Engkau udah keriput. Bi, emang banyak Bi, anak laki yang ganteng banyak banget. Tapi Mandra itu limited edition. Iya. Kagak ada lagi kayak Bang Mandra ya. Kagak ada lagi bibitnya Mandra, batunya. Susah Bi nyari yang begitu. Kenapa? Udah dah. Kalau di rumah kan masih muda. Mandra kan yang ngomong apa kamu tahu udah rusak begitu. Bukan rusak kok Ipe. Saya juga waktu saya zaman sama Bang Cecep saya bercerai. Kenapa saya pilih Mandra? Karena kalau Mandra gue pacarannya hemat tuh. Hemat. Mandra gak usah datang ke rumah gue, bibirnya aja yang pergi. Bibirnya sampai duluan ya. Mana? Emang Mandra curut apa? Tak bibirnya doang. Kenapa gue pacaran sama Mandra? Gue rusak soalnya sama lagu Uut Permatasari tuh. Apa? Pacarku memang dekat 5 meter langsung nyampe. Jadi bibirnya yang jalan. Lo hati-hati lo, panas lo. Kena bibir Bang Mandra. Gue takut infeksi, gue udah suntik tuh. Gue nyari si dia. Kok Ipe nyari siapa? Dena, kagak pulang udah seminggu. Nah lo cari bawa sama si Mandra kali dia janjian. Kalau Jenap sama Mandra seminggu nggak mungkin. Berarti Jenap matanya terbalik. Iya. Kaki lo kabur 2 hari. Entar seminggu juga balik, lapar dia di luar. Lu pikir mungkin kalau lapar pulang? Pulang lah. Nah kalau gitu mah Atun di Naro. Udah kita jangan kemana-mana. Ini mau ulang tahun di Jakarta. Iya. Sekarang ini lagi ada kegiatan sunatan massal. Iya benar. Makanya kan saya curiga. Sebenarnya Bang Mandra udah sunat apa belum? Gue mau ngajak ke sini. Lalu yang nyobain ada. Gimana sih? Wah, kalau Mandra disunatin bukan itunya, bibirnya. Abi sunatan makanya kita mulai nyanyi aja deh. Oh, Abi belum sunat tuh Bi? Jangan, udah hilang ini. Jangan perut. Udah hilang apanya lo? Ini kita kan dalam rangka sunatan massal nih, Po seneng banget nih. Anak-anak disabilitas banyak yang pada dihitam Iya. Bu Atun. Ini berkat Bu Atun nih, jadi pada berani. Bukan Kita kerjasama dari Bu Atun ya. Sama YDAC Jakarta, sama Yasdi. Yasdi kerjasama. Semoga kerjasamanya berkelanjutan terus ya Bu Atun. Amin. Bukan kali ini aja. Sehat terus buat para donatur juga terima kasih. Para sponsor terima kasih. Para penggiatnya juga. Soalnya ada sponsor juga kalau Bu Atun nggak ada yang jalan nggak jalan juga. Benar. Kalau aku tahu teman-teman juga nggak ada. Nah, makanya terima kasih buat para penyemangat semua. Kan kalau sunat Tonton ada sunat ada Sunat itu ada 5 huruf kok. S-U-N-A-T, sunat. S-nya kok, S. Sudah kewajiban kalau orang laki harus sunat menjaga kebersihan. Berarti kita harus bersih aja ya. U-nya U. Ujungnya doang yang dipotong di nangis dikit mau wajar soalnya keluar darah. Apa artinya sebuah ujung? Apa arti sebuah ujung? Aku udah ngumpulin berapa kilo tuh? Apanya? Ujung. Tengah, tongolin. Ada aja sih. Kok ada lagi tongolin? Berarti kita ucapin buat adik-adik yang sunat selamat bersemangat untuk baru. Berarti kita beda ya tuh. Kalau orang nikah kan selamat menempuh hidup baru. Nah adik kita kan modelnya baru nih, selamat menempuh bentuk baru. Ada yang Jepara nggak tuh? Ada yang model Jepara? Ada yang kayak mana? Pojok duluan. Wajib banget biasanya nadanya di W.
Weh, Kalau dari W minta ke C. saya Mana? Istinja itu mah ya. Lu bukan apa? Berhenti lu jadi orang lu. Jadi apa gue? Sialan, tidur, anak kawin asli. Kerjaannya sembahyang mengaji, tapi jangan bikin dia sakit hati. Diberi sekali orang bisa mati. ayo dong yang bisa ikutan. Aduh, sialan, tidur, anak Betawi asli. Kerjaannya sembahyang mengaji, tapi jangan bikin dia sakit hati. Hei semua, diberi sekali orang bisa mati. Ayo nyanyi lagi ya. Aduh, sialan, tidur, anak Betawi asli. Kerjaannya sembahyang mengaji, tapi jangan bikin dia sakit hati. Diberi sekali orang bisa mati. Anak Betawi ketinggalan zaman, KTP anak Betawi enggak berguna ye. Aduh, sialan, tidur, anak Betawi asli. Kerjaannya sembahyang mengaji, tapi jangan bikin dia sakit hati. Diberi sekali orang bisa mati. Diberi sekali orang bisa mati. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semua. 1, 2, lagi. Senyum, senyum. 1, 2, lagi. Dia udah minta, oh dia minta. Pengen sunat. Iya. Oh iya, pengen sunat. Abang Ade. Abang Ade. Ini mau pas lagi libur ya? Iya, iya pasti. Oke, gimana tahu mau disunat masal nih? Langsung positif yang ngadain gimana? Senang dia dari mana dari sehat acara prasmanan dulu menteri sosial. Oh siap, alhamdulillah. Iya, iya. Ya udah ya, sehat ya, cepat sembuh ya. Oke. Mereka anak luar biasa, ibunya lebih luar biasa karena tanpa orang tua kan mereka juga nggak bisa berdiri sendiri gitu. Sabar ya Bu, insya Allah ya. Iya. Ya coba lihat tuh, banyak kan, ya kan banyak dari mereka yang istilahnya memang butuh tantangan lah, butuh kita melihat bahwa mereka tetap ada, mereka butuh bantuan kita. Gitu. Dan berani juga kok, maksudnya artinya bisa ngeblend antara orang tua dan anak gitu. Iya, ya memang betul. Ya nggak banyak sih orang, kadang-kadang ada juga orang tua yang nggak bisa terima kondisi anak, ya kan, atau mereka merasa merasa itu sebuah musibah, padahal kan enggak gitu loh. Ini adalah mereka dipilih Allah untuk anak-anak hebat ini gitu. Jadi kita harus lebih aware lah pada mereka gitu. Saya berharap lebih banyak masyarakat yang lebih peduli, bukan mengasihani, peduli. Beda ya, kasihan sama peduli kan beda gitu. Tapi dari aksi ini juga memberikan impact yang besar gitu ya Pak ya? Ya alhamdulillah, paling tidak kan dari 100 orang ini taruhlah kita mungkin sekitar 80 ya. Dari mulut ke mulut itu kan luar biasa kan gitu loh. Gitu. Jadi saya juga istilahnya kalau memang kita perlu berkunjung, saya pasti berkunjung. Kayak tadi tuh ada yang dekat saya itu dari dinas sosial, dia punya panti disabel mental. Ternyata yang banyak sekarang disabel mental. Kok ini bisa dibilang acara hari ini sunatan masal pertama kali di Yasdi ini luar biasa sukses. Gimana Alhamdulillah Pak? sukses. Alhamdulillah bersyukur bahwa semuanya sukses.
Tadi saya ketemu dokternya, ternyata ada satu pasien yang memang tidak bisa disunat karena tidak punya lubang. Oh, ada kok. Ternyata dia anak yatim piatu yang diambil dinas sosial, yang nggak diperiksa apa kondisinya. Ternyata mau disurat, kan kita periksa dulu dong, nggak main foto. Nggak punya saluran. Observasi dulu. Oh. Nah, kita nggak bisa melakukan itu. Iya. Ya kan? Nah itulah fungsinya kita menggunakan tenaga medis yang andal, ya kan? Pasti mereka harus periksa dulu. Kalau memang ada juga kata, makanya kemarin kita udah dibicarakan, jadi yang ada dia tergantung dari dia punya kemaluan gitu, bisa nggak di sunat gitu. Selain membantu juga menghibur. Oh iya. Gitu. Kenapa saya bikin hiburan di atas supaya mereka nggak tegang kan? Coba lo kalau 100 orang antri, nangis kan, stres. Makanya sengaja di atas ini kita kasih hiburan supaya mereka tenang, turun ke bawah, tenang, pulang senang, ya kan gitu. Oke, berarti langkah ke depan lagi mau bikin apa lagi nih, Po? Pokoknya banyak lah, pokoknya tenang aja, kalian akan saya undang. Saya nggak undang yang lain ya gitu. Oke. So, boleh satu pertanyaan nggak, versi terbaiknya dari seorang Suci apa sih, Pak? Yang bisa nilai bukan diri saya kan. Kalau kita merasa terbaik, nggak terbaik kok. Saya juga masih belajar dan saya masih belajar, saya masih perlu bantuan karena hidup itu kita masih perlu bantuan dan saya hidup sendiri. Makanya saya berusaha untuk anak-anak ini punya bisa mandiri nantinya. Kan kita nggak tahu ya keluarga, belum tentu ibunya terus ada. Nah mereka kalau besar mau jadi apa? Kalau kita tidak mempersiapkan dari dini buat mereka, kita ajarin kepintaran ya kan, ajarin apa yang mereka suka gitu loh, kayak keterampilan supaya mereka bisa mandiri, bukan untuk kaya, untuk mandiri lah paling tidak itu loh. Nah itu yang ingin saya jembatani kepada mereka gitu. Makanya gitu mudah-mudahan kita diberikan, Allah memberikan fasilitas itu buat saya untuk berbuat banyak buat anak-anak disabilitas itu. Langkah kecil dengan impact yang besar gitu. Ya, paling tidak orang mungkin sekarang kan, waduh anak disabilitas sunat 100 lagi, kayak gimana tuh? Orang pakai aman kan, 10 orang ke bawah, nggak ada yang denger kan, mereka di sini senang-senang makan. Padahal di sore kita nggak tahu turun ya. Treatment juga nyaman banget ya, Pak? Maksudnya tempatnya juga iya dong, harus terbaik dong banget ya. gitu ya. Saya nggak mau ngasih yang nggak terbaik, ya kan? Kita nggak mau salah-salah. Kan sama juga sama yang non disabilitas. Jadi kita kasih yang terbaik, kita kasih hiburan supaya mereka nggak takut, sampai sini senang. Nanti pulang dia dapat bingkisan. Ya. Nah, jujur, memang baru di sinilah yang saya rasakan gitu. Saya anak ponakan saya ini, anak saya ini bisa disunat. Ya di tempat saya mandi nggak ada menerima. Alasan? Nggak tahu kenapa alasannya. Saya sebelumnya kan udah diminta disunat, dia minta sunat, saya mandi dengan ini menolak. Alasannya katanya kenapa nggak tahu, dia bilang nggak bisa Pak, saya nggak berani. Makanya saya diundur sampai 13 tahun. Saya cari informasi nggak dapat. Makanya dari sekolahan, dari grup sekolahan SLC, dapat orang tua murid nge-share di sini YPAC Jakarta. Alhamdulillah saya akhirnya daftar dan saya lihat juga kasus anak saya sendiri, bahkan di atasnya sampai yang tua saya lihat ada juga 7 tahun. Oke, sekali lagi saya terima kasih. Sama-sama Pak. Alhamdulillah, kegiatannya sangat membantu untuk anak-anak disabilitas yang mau sunat, baik yang umur masih
dewasa. Sangat membantu sekali dan penanganannya juga bagus, dokternya juga bagus, ramah-ramah, anaknya juga jadi dia tidak merasa takut gitu. Terutama anak saya di awal memang nangis, tapi karena dokternya, perawatnya, medisnya ramah dan itu baik-baik, jadi dia berani. Sangat bagus. Semoga setiap tahun ada terus untuk membantu disabilitas yang ingin sunat di tahun-tahun berikutnya. Yuk. Hai, aku namanya Arjun. Dari tadi jam 8 pagi aku sudah di sini. Alhamdulillah aku mengikuti sunatan massal yang dari YPCA. Alhamdulillah sekarang Arjun sudah selesai sunatnya. Terima kasih banyak. Dah. Dadah. Alhamdulillah, saya bersyukur banget, udah lega. Karena kan susah nih punya anak disabilitas yang begini. Susah. Alhamdulillah aja nih. Alhamdulillah kita udah senang. Udah senang dapat ini dari. Terus bagi Bapak kegiatan ini seperti apa, Pak? Ya, ini sangat membantu banget dah. Sangat pokoknya. Positif nih. Kalau bisa mah dipertahankan ya. Biar bisa lain bisa merasakan juga kebahagiaan yang kita rasakan hari ini. Teman saya bisa naik motor, udah menggunakan kursi roda, dia naik motor sendiri. Hati-hati bang, hati-hati bang. Oh nyantai. Tuh coba, ini motornya dimodifikasi ya bang ya? Gimana? Kasih. Habis berapa tuh itu? Beli motor baru dong. Metik kan? Metik. Disabilitas mandiri ini. Terus di mana kursi roda itu di mana? Di sini di belakang. Oh di belakang. Bisa Pak dibantu nggak? Ada bantu. Iya. Makanya itu balik badan dulu buat ikat. Ini dilipat. Nggak usah. Biarin dia sendiri aja. Biar terus sendiri, biar dia kita nggak tahu gimana ceritanya. Jajan kolokan. Tiba-tiba itu fotonya dikasih sono. Lili Sumantri. Abang Karno. Siapa? Lili Sumantri. Lili Sumantri. Artis tuh. Itu lagi. Abang saya, kamu Karna, abang saya Karno. Bapak saya. Dia makanya dengan volume Saya dok. Juga ada tuh. Oh, nanti kita bisa sunat di roda. Kita bikin sunat di roda ada gitu. Tapi udah kan? Udah Pak. Oh udah. Kita bikin sunat nih. Nah, kita bikin kayak gitu. Tuh, dia pakai itu sudah tuh. Iya, mau. Yuk. Kita dagang bakso gitu ya. Iya. Buat landasan naik kursi roda. Oh nyetir sendiri. Yang kemana numpang nggak? Bonceng. Bonceng di kursi saya. Ya, dia ganti. Lambreta itu. Makasih banyak Pak.
Saya mengucapkan terima kasih untuk para sponsor, para donatur, para teman-teman, para relawan, para dokter, juga pada teman-teman YPAC Jakarta yang ikut membantu kesuksesan hari ini. Terima kasih dan semoga kita masih bisa menjalankan hal-hal lain nantinya bersama. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya hari ini di acara sunatan massal yang kami lakukan dari YASDI, Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia, bekerja sama dengan YPAC Jakarta. Sampai ketemu lagi di kegiatan kita berikutnya.